juga deh buat ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Yang ini menurut saya spesial. Apa spesialnya? Ya, tunggu dulu sebentar. Kenapa ketika orang menikah itu pasti ada masalah? Karena menikah itu dua orang, dua pribadi dengan latar belakang berbeda, pikiran berbeda, keluarga berbeda, ide berbeda, tinggal dalam satu rumah selama 50 tahun. Ya, dua pribadi yang berbeda tinggal dalam satu rumah 50 tahun dan sekarang ini sudah 1 tahun nggak kemana-mana, nguplek-nguplek dalam satu rumah. Kalau dulu kan ya ada jedanya di mana bisa pergi, tapi gara-gara COVID ini kan kita harus ya mengurangi bepergian. Nah, dua pribadi tinggal dalam satu rumah, ini kalau perannya nggak jelas, apalagi saling menuntut, saling menyalahkan, wah ini bisa nerakanya dunia. Tapi kalau perannya jelas, nah itu dia kenapa malam hari ini kita akan berbicara mengenai peran suami dan istri. Dan malam hari ini ada 2 tamu utama ya, dan yang 2 lagi memang sudah rutin hadir, Pak Victor Farahmela dari Belanda dan Pak Roni Daud Simeon. Nah, yang pertama saya mau hadirkan ini teman saya dalam hal satu spesies. Kenapa sebut saya satu spesies? Satu jenis maksudnya ya, sama-sama multi talent. Ya, ini di belakang saya ini lukisan saya yang terbaru. Ya, ini sengaja dipasang, ini kan pesanannya Pak Roni Daud. Baru jadi, masih basah. Seminggu lagi kering. Ya. Jadi saya ini kan karang lagu, pelukis, penulis buku, pengkhotbah. Tapi ternyata ada lagi nih, malam ini akan hadir nih seorang yang multi talent. Ya. Tukang batu, tukang bangunan, tukang lagu, tukang musik, dan juga tukang kayu gitu ya. Saya lihat Instagramnya lagi beli tur apa ngecat meja gitu. Saya langsung saya hubungi gara-gara itu. Pak, kesaksian. Peran suami gitu. Suami yang mau ngecat. Pak Jarod ketawanya kenapa keras sekali gitu ya, karena yang ngecat meja atau peliter meja ini bagi saya waduh orang luar biasa gitu loh ya, yang pada levelnya dia belum tentu orang lain bahkan mungkin sepertiga levelnya lah, kata lagi kalau sebut prestasi itu sebuah level gitu ya, mau mengerjakan pekerjaan seperti itu. Tapi saya justru menyatakan apresiasi dan kekaguman saya karena peran suami yang mau melakukan hal-hal seperti ini. Nah, saya tampilkan dulu gambarnya ya. Nanti kan pasti tahu nih. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan bisa nih ya. Saya tampilkan dari Instagram karena saya yang belum ngedownload. Jadi saya tampilkan dari Instagramnya. Mudah-mudahan bisa dilihat nih. Iya, siapa ini yang lagi melitur ini ya. Ya, ketahuan kan akunnya nih. Tuh, wis melitur nih ya. Backgroundnya, view-nya bagus banget itu. Ini di Indonesia Timur ini ya. Belum menghadap ke sini, tapi udah cukup pendek. Dari akunnya ketahuan kan? Iya. Siapa dia? Bapak atau Mbak Tuhan yang disebut kita mengenal sebagai Edward Chen. Ya, ini dia menghadap ke sini sekarang. Jelas mukanya ya. Agak gelap dikit. Selamat malam Pak Edward. Bisa di-unmute dulu, masih di-unmute. Masih mute. Oke. Selamat malam. Malam. Ya, yang lain bisa di-mute tolong. Ini ada suara, nggak tahu dari mana. Oke. Sebentar. Ya, selamat malam Pak Edward. Ya, selamat malam. Oke, ini gelap-gelap gini lagi di mana ini, Pak? Lagi di tenda. Camping emangnya? Betul, camping.
Camping nunggui proyek. Betul. Itu tadi lokasinya apa Sumba. Tepatnya di desa mana tuh, Pak? Itu di Rua Beach. Jadi kalau tahu the best resort in the world, itu kan ada di Sumba. Nah. Itu Nihi itu kan. Yang mungkin orang pada kenal the best resort in the world itu ada di Nihi. Di Sumba Barat. Jadi lokasinya di sini. Ini lokasi pariwisata sekarang. Wow. Gitu. Ini mau ganti profesi gitu dari penyanyi menjadi pemilik resort gitu ya? Ya enggak juga sih. Cuman ya namanya berusaha ya. Maksudnya sejak pandemi ini kan lebih banyak waktu luang. Oke. Lalu ya tentu saja secara ekonomi kan terdampak. Yes. Jadi saya doa memikirkan selama 10 bulan lah di Jakarta. Saya pikir wah I have to do something gitu. Dan ya rasanya Tuhan giring saya kembali ke kampung halaman. Karena anak istri dibawa ya? Semua dibawa. Waduh, pulang kampung ya. Pulang-pulang. Tapi gitu. view-nya bagus banget. Itu jadi bangun resort. Betul. Wow. Tapi karena pada dasarnya kan saya bukan bisnismen dari awal kan. Jadi seberapa yang saya mampu aja saya ya dengan mata iman lah gitu ya saya lakukan itu. Karena 6 tahun lalu tempat ini Tuhan kasih, istilahnya Tuhan berkati lah tanpa dugaan saya gitu. View-nya bagus banget 360 derajat dan tidak kebetulan lokasi ini lokasi pariwisata semua dan Sumba sedang booming kan, Sumba sedang booming. Dan saya pikir ya cuman ini yang saya punya begitu dan ya saya mulai bangun lah begitu. Berapa kamar Pak Edward? Untuk tahap pertama ini 4 bedroom villa, 4 bedroom private villa. Jadi ada infinity poolnya dan 4 kamar gitu. Ditambah dengan public area tentunya nanti ada restoran. 1 villa 4 kamar. Berapa unit villa? Iya untuk sementara baru itu dulu. Oh oke. Berarti ntar kalau udah jadi kabari saya duluan ke sana. boleh. Soalnya lokasinya besar sekali, tanah ini saya besar sekali. Ya. Ada sekitar 7 hektar. Wow. Dan semuanya view-nya 360 derajat bagus, depannya pantai, kiri kanannya lembah dan gunung gitu ya. Sawah, belakangnya hutan. Anak saya paling kecil senang sekali, pengen sekali juga ke Sumba dan saya memang suka traveling, tapi saya lihat view-nya sebentar tadi, wah mantap sekali. Oke, Pak Edward. Membangun resort tapi kenapa itu sampai melitur sendiri, ya bikin meja sendiri gitu. Ya, balik lagi kan sekarang ini anggaran terbatas. Anggaran. Dan pada dasarnya saya juga memang sama istri suka. Jadi mulai dari nol, tempat ini dulu cuman hutan dan ya gunung, lembah, pokoknya belum jadi apa-apa. Dan pelan-pelan ya saya harus kerja semua sendiri, makanya saya tidak bisa suruh orang. Dan saya orangnya kan basicnya juga kan kita seniman sama dengan Pak Jarod pasti ya. Jadi ada perfeksionisnya. Jadi saya tidak bisa hanya merintah dan orang kerja. Selalu mengecewakan lah gitu. Jadi mau ndak mau saya tidak bisa dari Jakarta. Dan sudah 2 tahun ini dari Jakarta pun pasti selalu ada yang miss gitu. Jadi ya tidak kebetulan juga ada pandemi ini dan saya pikir ya waktunya saya untuk terjun langsung dan ya saya mulai dari bawah jadi sendiri, nungguin ekskavator, sewa ekskavator, buka jalan. Ini sampai hitam semua. Ini memang hitam ini. Saya benar-benar terbakar. Saya benar-benar hitam. Saya betul-betul hitam. Demi peran, demi tugas seorang suami ya untuk menghidupi keluarga.
Betul, betul. Ya, masa Betul. pandemi ini kan ya semuanya kena dampak ya. Usaha saya gagal. Lalu 4 bulan pertama pandemi sebenarnya malah khotbahnya berhenti, tapi Zoom-nya lari sekali. 1 bulan saya bisa 45 sesi. Tapi bulan kelima anjlok, udah mulai sepi. Dalam arti 15-20 kali sebulan ya, dengan level dan biaya hidup saya yang juga ada pelayanan, ada yayasan, waduh saya nggak bisa juga kalau mengandalkan istilahnya persembahan kasih. Lalu saya mulai melukis. Saya yakin sih pilihan Pak Edward nggak salah nih untuk investasi properti, aset berupa resort, karena kalau yang masalah kan kalau nyewa lahan, padahal kan ini kan milik sendiri ya, waduh luar biasa. Oke Pak Edward, nanti saya akan kembali ke Pak Edward jika ada tanya jawab ataupun hal yang perlu disampaikan lagi. Tapi sekarang pesan apa dari Pak Edward sebagai seorang suami yang mau melakukan hal-hal yang menurut saya sebagai seorang yang dikenal penyanyi nasional, artis, followernya luar biasa banyaknya, album lagunya, mau sampai terjun langsung seperti itu bagi saya wow. Tapi pesan apa dari Pak Edward untuk para suami yang lain ini? Yang saya ingin sampaikan sih lewat apa yang saya alami sekarang, bahwa belajarlah untuk tidak mempertahankan jati diri atau image gitu ya, istilahnya jaim begitu. Banyak orang begitu yang saya lihat, mereka apalagi kalau sudah punya nama hamba Tuhan besar atau pebisnis atau pelaku ya pokoknya apa aja gitu ya, mau pegawai atau apapun itu, ketika mereka sudah men-set standar mereka seperti ini, dulunya begini, lalu mereka merasa tidak mau untuk melakukan hal-hal yang di bawahnya begitu. Nah, saya salah satu ya saya tidak mengerti kenapa ya, saya orangnya cuek sih ya gitu. Karena hidup saya tidak ditentukan oleh orang lain gitu. Dan makanya saya cukup boleh dibilang cukup berani lah gitu untuk melakukan hal-hal yang, karena pada dasarnya juga saya dari kampung gitu kan, saya dari Sumba. Saya tidak pernah mikir kalau Tuhan akan bawa saya jadi seperti hari ini, jadi penyanyi, dikenal dan banyak orang gitu ya. Hidup saya memang asalnya juga hidup susah. Jadi saya tidak pernah minder untuk saya kalau saya akhirnya harus melakukan hal-hal yang kasar atau hal-hal yang tidak dipandang orang, yang merasa loh Edward Chen kok modelnya kayak gini, tampilannya kok sekarang udah kayak kuli atau apa. I don't really care. Jadi itulah saya. Dan saya kepingin mau kasih tahu bahwa apapun yang kita lakukan, kalau memang kita dalam keadaan seperti kita lagi kena dampak, apapun keadaannya, kalau lagi keadaan down, ya kita harus melakukan hal-hal di mana yang Tuhan kasih kesempatan. Ya, maksudnya sampai hari ini pun saya percaya Tuhan kasih kesempatan, even di batas bawah kita gitu. Dan saya jadi ingat seperti Yusuf. Yusuf mau ditempatkan di mana aja dia tetap Yusuf begitu. Dan itu yang saya mau juga gitu. Yang itu yang saya mau praktekkan, bahwa jadi Edward Chen penyanyi ya jadi penyanyi yang terbaik. Mau jadi kerja kuli, jadi kuli yang terbaik gitu. Ya gitu. Yang penting, karena apalagi udah punya anak istri, itu adalah tanggung jawab buat saya. Dan saya harus melakukan yang terbaik gitu untuk mereka. Mantap sekali. Wow. Oke, terima kasih Pak Edward. Nanti saya kembali ke Sama-sama. Pak Edward ya. Wah, ini teman-teman, sahabat semuanya, ini menurut saya kesaksian yang luar biasa. Orang naik kelas itu enak sekali. Tapi turun kelas dan harus turun gaya kehidupan, itu bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya ini melihat kehidupan nyata Pak Edward seperti ini, saya yakin nanti yang ngundang tambah banyak. Bukan jujur ya, tapi sebagai hamba Tuhan, karena menghidupi
sebuah kehidupan kerajaan sorga. Sukses dengan proyeknya Pak Edward. Jangan kemana-mana ya, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Thank you Pak Jarod. Ya, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, suami istri sering pelayanan bareng, juga dikenal sebagai pelayan tema keluarga atau couples. Ya, nah, saya pernah ke gerejanya di Samarinda. Wah, itu gereja terbesar ya. Waktu saya ke sana lagi bangun yang kapasitas 10.000 kalau nggak salah. Terus, mungkin udah jadi sekarang, nanti bisa cerita. Tapi dulu kalau nggak salah 2.000 3.000, tapi ada 5 kali kebaktian. Udah pokoknya kalau ke Samarinda itu gereja paling gede. Ya, siapa dia? Kita akan hadirkan malam hari ini. Namanya aja dahsyat banget. Ya. Namanya Pendeta King. Wow, rajanya pendeta. Pendeta raja. King AR. Waduh, AR ya. Selamat malam Pak King. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Juga. Suaranya pelan. Bentar. Enggak ngomong aja dari mungkin. Ya, suaranya enggak. Bisa dengar suara saya, Pak Oke, Jarod? bisa. Udah. Ya, selamat malam Pak King dan Ibu. Ya, boleh dicoba bicara? Ya, ya Pak Jarod. Ya, oke, dengar. Ya, Pak King. Pak King bicara peran suami, peran istri. Nah, nanti saya harap bisa dari Bapak dan juga dari Ibu ya. Dari Bapak bisa menyampaikan peran suami sesuai firman Tuhan. Nanti Ibu yang bagian peran istri ya. Oke, silakan Pak. Wah, nggak dengar suaranya. Ya, dengar suara saya. Ya, coba. Sudah dengar suara saya? Oke, udah. Ya. Ya. Jadi peran suami. Loh. Oh, tunggu. Suaranya hilang lagi, Pak. Oh, tadi ada dua ini ya, 2 HP ya? Iya. Oh, oke, silakan. Oh, ada yang pakai nama Octavianus Lukman. Tadi saya mute, saya pikir orang lain. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat dari permulaan Tuhan menciptakan ya, maka kita tahu bahwa ada namanya kodrat, ada namanya nasib. Kodrat itu sesuatu yang Tuhan rencanakan dan tidak bisa diganti oleh siapapun juga. Jadi peran suami itu kodratnya adalah Kejadian pasal 2 ayat 15, yaitu untuk bekerja. Nah, jadi peran suami ya pertama adalah bekerja. Tuhan menciptakan manusia, inisiatif Tuhan itu bekerja. Sebelum Hawa ada, maka laki-laki suami diberikan pekerjaan. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, peran suami adalah dia sebagai orang yang mengusahakan dan memelihara, yaitu menjadi pengawal, mengawali, menjadi teladan. Yang ketiga, peran suami itu adalah sebagai imam, perantara antara manusia kepada Tuhan. Itu Pak Jarod. Oke, jadi peran yang utama suami sebagai kepala, yang kedua sebagai imam. Ya. Nah, sekarang sebagai kepala dulu. Kalau sebagai kepala, peran utamanya, tugas utamanya apa, Pak, seorang kepala? Ya, seorang kepala itu biasanya yang menjadi perencana. Okay. Sebab kata bapak itu dari kata pater, itu perencana. Yang punya inisiatif itu adalah
kepala suami. Tapi sebagai imam, kita menyadari bahwa banyak sekali suami itu perannya bukan menjadi imam, tapi kedudukannya menggantikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita berkata jangan menyebut satu bapak pun dalam dunia ini, hanya ada satu bapakmu yang di surga. Kata menyebut ini adalah menduduki. Jadi banyak peran suami itu bukan menjadi imam, tapi juga menjadi Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya kita membawa anak-anak kita, istri kita kepada Tuhan, sebab kita ini bukanlah Tuhan. Oleh karena itu kalau kita lihat bahwa banyak tempat itu sudah diambil alih oleh ini, banyak anak istri kita memandang kepada bapak atau suami, sedangkan kita tahu di dalam kitab Roma manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan. Jadi naturnya sudah rusak. Apabila kita membawa pasangan kita kepada diri kita yang adalah kekecewaan. Demikian kalau kita membawa anak-anak kita kepada diri kita, itu yang ada hanyalah kekecewaan sebab tidak ada suami yang sempurna. Dan Alkitab mengatakan seperti itu, jangan menyebut satu bapak pun dalam dunia, hanya ada satu bapakmu yang surga. Jadi kegagalan banyak itu tidak berperan menjadi imam, tapi dia berperan menjadi Allah, merebut atau menduduki tempat yang harusnya itu tempat Tuhan, dan kita hanya imam menjadi perantara membawa orang-orang yang kita imami di bawah kepada Tuhan. Itu. Oke, ya. Mungkin sekarang bisa ganti ke Ibu ya. Kalau peran istri, Bu. Ini mumpung pas Ibu duet dengan Bapak. Peran istri. Boleh Ibu yang sampaikan? Iya. Ya. Peran istri ya. Ya. Secara umum kan kita sudah tahu kalau istri penolong ya. Yes. Apa namanya ya? Kalau saya melihat ini mungkin yang sudah jalani kurang lebih dalam bulan Mei ini sudah 30. Ya, ini kok suaranya? Ya. 30 tahun Pak Jarod kami berkeluarga. Ya. Jadi bagaimana untuk menjalankan peran istri itu memang nggak mudah ya. Penolong, istri penolong seperti itu. Apalagi kami sebagai hamba Tuhan, pendeta, ya bagaimana menjadi istri, menjadi ibu, ya, juga di dalam tentunya di dalam pelayanan juga. Tetapi yang saya tahu, kalau saya mungkin bilang peran istri, apakah sudah dijalani sampai sejauh ini kan yang menilai itu kan mungkin langsung kurang itu ya. Ke suami yang turut merasakan itu selama 30 tahun ini peran istri jadi penolong baik dalam pelayanan, baik dalam tugas, baik di dalam rumah tangga. Kemudian juga mungkin saya sebagai ibu atau istri kepada anak-anak, mungkin anak-anak yang sudah bisa menilai gitu yang di dalam Amsal 31 kan, apakah selama 30 tahun ini kami di dalam rumah tangga dan di dalam pelayanan sudah melakukan tugasnya. Memang saya menyadari mungkin jauh daripada kesempurnaan di dalam menjalankan tugas ini, tetapi oleh anugerah saya belajar kembali lagi ke Amsal 31 ayat 10, mendasarkan semuanya itu dengan takut akan Tuhan gitu loh. Jadi kalau saya hidup dalam takut Tuhan, terus menjalankan peran sebagai istri itu ada kemampuan. Pertama, saya balik lagi ke keluarga ini, kurang lebih 30 tahun ini, satu yang saya rindukan peran sebagai seorang istri ini, apakah selama 30 tahun ini saya sudah menjadi istri yang bisa dipercaya oleh suami gitu. Kemudian
apakah di dalam rumah tangga juga di dalam pelayanan ini saya sudah melakukan tugas peran saya sebagai seorang istri, apalagi masa pandemi seperti ini, Pak Jarod. Jadi saling melengkapi untuk menolong. Apakah sudah atau belum? Memang tidak mudah. Kemudian di dalam rumah tangga juga. Apakah saya sudah menjadi peran saya sebagai seorang istri ini, seorang ibu, anak-anak sudah merasakan atau belum? Satu yang saya rindukan supaya apa yang disampaikan ditulis oleh AMSA 31 ini sungguh-sungguh sudah jadi berkat terlebih dahulu di dalam rumah tangga, ya. Jadi anak-anak bangun dan mengatakan peran saya sudah ada, karena anak-anak bilang berbahagia karena ada seorang ibu di dalam rumah yang paling tidak itu boleh menata, dimulai dari rumah terlebih dahulu, baru mungkin dilanjut ke selanjutnya di pelayanan kami. Menurut saya begitu. Jadi kalau bilang kan yang istilahnya ya, sudah merasakan dulu, suami sudah merasakan nggak peran saya sebagai seorang ibu yang istri, sudah bisa dipercaya dalam perjalanan yang panjang dalam rumah tangga, kemudian di dalam ibu juga. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Saya kembali ke Pak King ya. Pertanyaannya Pak, ya sebagai suami dan juga sebagai gembala ya, tentu menghadapi banyak sekali keluarga-keluarga yang peran ini nggak jalan. Nah, pertanyaannya adalah gimana sikap yang baik dari seorang suami jika istrinya ini bukan penolong seperti yang Ibu katakan, tapi pengerongrong, penggonggong, maaf ini gitu ya, penodong, nodongin minta duit terus. Gitu. Kalau nggak dikasih duit, gonggong, maaf ini, tapi ya itu bahasa kasarnya. Jadi istrinya bukan penolong. Nah, kalau istrinya nggak menolong, gimana Pak sikap suami yang baik sesuai dengan perannya tadi? Ya, imam dan kepala tadi. Bagaimana menghadapi istri yang bukan penolong? Silakan Pak King. Ya, kalau kita melihat kalau sampai istri tidak menjadi penolong, itu pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada problem sebab ada sesuatu yang tidak jalan di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kita tahu bahwa perlu sebuah pertobatan. Pertobatan dari kata metanoio, ya, habis itu perubahan dan kita kembali kepada pola pikir Tuhan. Nah, ada metanoia, ada dianoia, ada dusnoitos. Dusnoitos itu adalah kita, seorang yang bertobat adalah orang yang bisa menerima, melakukan sesuatu yang belum dia pahami untuk dia percayai. Itu namanya sebuah pertobatan. Kalau kita melakukan sesuatu yang bisa kita pahami, itu biasa yang dikerjakan oleh manusia. Di dalam usaha pun, kalau kita melakukan sesuatu yang bisa kita pahami, itu namanya prestasi. Tetapi kalau kita menerima sesuatu yang belum kita pahami, tapi kita percayai, itu yang namanya mukjizat. Jadi kita yang pertama adalah kita harus bisa memahami sebagai suami, sebagai istri. Yang kedua, kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan adalah menjadi sepadan. Menjadi sepadan itu dari kata juga teleos. Teleos itu sempurna. Ya, jadi pertama kali muncul kesempurnaan itu di Tuhan adalah suami istri. Di sini kita belajar yang namanya kesempurnaan dan kesuksesan itu beda. Kesuksesan dan keberhasilan itu diperoleh berkat kekuatan dari diri kita sendiri. Tetapi kesempurnaan itu tidak akan kita peroleh dari kekuatan kita sendiri, tapi kesempurnaan itu dihasilkan karena ada orang lain di dalam hidup kita. Jadi kalau kita belajar adalah di dalam hidup ini, kita adalah
saling bisa menerima kelemahan tanpa mempersoalkan, berarti kita ini sedang mengalami kesempurnaan. Tetapi apabila kita menuntut orang lain sempurna, di sini adalah masalahnya kita ini belum sempurna. Jadi oleh karena itu, kesempurnaan itu satu proses sampai kapan? Sampai akhir daripada hidup kita. Tetapi banyak kali kita sudah menyerah di tengah jalan. Kita tahu pada waktu istri saya, ya kita menikah usia beda 8 tahun lah Pak ya, Pak Jarod. Dan waktu itu saya usianya 29 dan istri saya umurnya 21. Jadi pola pikirnya pun beda. Tetapi saya dengan sabar mengajarkan, karena sabar itu dari kata hupokawo. Sabar itu artinya tidak mendahului otoritas yang Tuhan punya. Jadi waktu saya seringkali ngomong sama istri saya, waktu saya ajarkan, nggak apa-apa, kamu bisa ngitung 5, nggak masalah. Kalau belum bisa 10, nggak jadi persoalan. Tapi satu saat engkau bisa menghitung sampai 10. Demikian anak-anak kita waktu masih TK, ya dia tahu menghitung sampai 10. Jangan paksakan dia 20 atau 100. Dia pasti bilang angka 10 yang paling tinggi. Tapi kalau seorang bapak memaksakan anak itu menghitung sampai 100, yang nggak beres itu adalah bapaknya. Oleh karena itu, sebagai kepala memberikan teladan, sebagai kepala seperti Abraham harus sabar, hupokawo tidak mendahului otoritas yang ada. Oleh karena itu kesempurnaan itu berjalan sampai kapan? Sampai Tuhan memisahkan kita. Itu Pak Jarod. Wah, oke, tetap harus sabar ya. Kalau saya mengambil ayat dari Efesus pasal 5 yang saya suka itu, suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, yaitu mengasuh dan merawat. Wah, mengasuh ya, dalam bahasa Ibrani dari kampung halaman saya itu ngemong, bahasa Jawa ngemong ya, sabar ngemong ya, diemong ya. Jadi ngemong itu bisa orang tua kepada anak, tapi juga suami kepada istri. Juga seperti Kristus kepada jemaat. Mengasuh ini sebenarnya juga bisa diartikan ke arah menggembalakan. Jadi bukan hanya menggembalakan jemaat, menggembalakan keluarga. Makanya firman Tuhan kan berkata, orang kalau nggak bisa menggembalakan keluarganya, mengatur keluarganya, ya mengasuh istri anaknya, dia nggak akan bisa mengasuh jemaat. Jadi kata mengasuh ini digunakan untuk ibu kepada anak dan juga suami kepada istri. Oke, terima kasih Pak King. Nanti saya akan kembali ke Pak King dan Ibu ya. Ganti pertanyaannya nanti Ibu siap-siap jawab ya Bu ya. Gimana kalau suami tidak berperan sebagai kepala? Tapi sebelum itu Bu, saya akan pindah dulu nih ya. Saya akan pindah ke Belanda dulu. Saya akan pindah ke Belanda dulu karena saya lihat ini juga yang di Belanda ini kali ini hadirnya pasangan ini lengkap ya, kan biasanya enggak ya, tapi kali ini hadirnya lengkap ya. Selamat malam Pak Victor. Siang. Oh siang, di sana siang ya, selamat siang. Selamat siang, puji Tuhan. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Pak Jarod. Waduh, senang sekali nih lihat Bapak Ibu berdua bisa tampil. Ya. Mantap, mantap. Ya. Nah, silakan Pak Victor dan Ibu. Siapa duluan mau berbagi mengenai peran suami, peran istri? Silakan Pak. Haleluya. Iya. Suara saya cukup didengar, Pak? Wah, sekali. Oke. Karena di kami kok menggema. Oke, enggak Pak. Oke. Nah, jadi saya lihat gitu bahwa keluarga itu memang istilahnya punya bayangan untuk kesempurnaan. Tapi yang kumpul itu bukan orang sempurna. Jadi kita harus saling menopang gitu. Tadi Pak King sudah menyinggung banyak dan apa namanya saudara kita ini Pak Edwardson ini udah lama nggak ketemu juga. Dan tadi saya singgung bahwa memang suami itu tuntutannya kayaknya lebih besar, lebih berat. Jadi kalau belum siap jadi suami, jangan nikah, itu maksud saya.
Karena seringkali itu orang pikir kalau umurnya sudah segitu mesti kawin gitu. Padahal dia belum dewasa. Gitu. Orang untuk jadi tua kan tidak perlu ngapa-ngapain. Tapi untuk jadi dewasa mesti belajar. Ya. Belajar dari firman Tuhan, belajar dari sesama, belajar dari informasi-informasi yang ada. Jadi itu yang saya rasakan. Yang kedua, proses itu memang bagus sekali tadi Pak King tambahkan bahwa kesempurnaan itu adalah proses kehidupan di dalam keluarga khususnya. Saya lihat itu sih, gitu. Bahwa dulu saya pikir waktu saya belum nikah itu, Pak Roni kenal saya dari saya belum nikah. Saya rasa sudah saya kayak malaikat saya itu. Udah enggak injak bumi ya. Saya rasa sudah sempurna, bagus tenan. Tapi setelah menikah saya baru tahu, saya kurangnya banyak sekali kurangnya. Gitu. Dan saya bersyukur Tuhan berikan seorang istri itu untuk membentuk saya supaya saya jadi dewasa dalam Tuhan. Itu yang saya rasa. Gitu, baik dalam keputusan, dalam langkah-langkah saya. Dan banyak orang bilang gini Pak Jarod, waduh Pak Victor, setelah kamu nikah, khotbahmu lebih mantep katanya gitu. Saya tanya, apa itu lebih mantep gitu? Mesti diterjemahkan, saya bilang. Yang pertama katanya, kamu sekarang kalau ngomongnya nggak sembrono. Oh, puji Tuhan. Saya tahu dulu belum nikah ngomong sikat. Saya tahu itu. Tahu itu ya Pak Jarod. Sama kita. Karena ada pengawasnya. Kalau sembrono langsung ada yang dari mimbar langsung, gitu. Betul. Jadi turun dari mimbar langsung istri kasih tahu. Wah, mestinya ngene, mesti ngono. Waduh, haleluya. Pertama kali denger tuh rasanya majier. Rasanya mau kayak bilang dipotong begini, rasanya. Tapi rasanya mau bilang begini, ya kowe sing khotbah. Iya. Apalagi istri saya ini pengkhotbah dari awal, Pak. Oh, oke. Beliau atau istri saya ini lebih duluan melayani. Gitu. Jadi mau nggak mau ya lebih senior. Nah, cuman karena gitu lebih senior. Cuman karena harus nikah sama saya, gitu. Nah, dia diproses habis, gitu. Gitu. 4 tahun, Pak. Jadi waktu habis menikah, 4 tahun. Istri saya itu bilang, Tuhan itu seperti tinggalkan semuanya. Dia berkata, Tuhan seperti taruh di hatinya, tinggalin semuanya. Gitu. Waktu untuk pelayanan, kesibukan pokoknya untuk urusan-urusan pelayanan. Dan dia cuma bilang, saya tunduk pada kamu. Kamu suruh saya jalan, kamu enggak suruh saya enggak jalan. Wah, itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Itu nggak gampang buat istri saya. Karena dulu zaman itu, Pak, pendeta atau pembicara wanita itu sedikit sekali. Terus kedua, istri saya song leader di mana-mana, udah dikenal di mana-mana. KKR di Manado, KKR di Kupang, di Jakarta, Kasih Melanda Jakarta. Terus ketemu saya, waduh, yang belum kemana-mana. ada tuduhan nggak Pak? Oh, itu pasti suaminya mengekang gitu, Ada yang tanya, loh kenapa kok Vivi nggak boleh melayani lagi? Kenapa kok Vivi nggak pimpin pujian lagi? Banyak itu. Saya sering bilang gini, tanya aja sama dia, saya bilang gitu. Dan dia betul-betul taat sama Tuhan. Dia tunduk benar 4 tahun, Pak. Sekarang boleh Ibu yang cerita, Pak? Sekarang, betul. Ini waktunya. Karena selama ini nggak pernah muncul, sekarang saya suruh muncul. Silakan, istriku yang saya cintai. Menderita nggak, Bu? Nggak boleh muncul sama Bapak itu menderita nggak tuh? Enggak. Oke. Silakan cerita, Bu. Ceritakan pergumulan menjadi seorang pemimpin, seorang leader, sebagai seorang yang biasa tampil, lalu tiba-tiba harus berperan sebagai seorang supporter atau penolong.
Ini pasti nggak mudah. Tapi silakan Bu, kasih kesaksian buat kita semuanya. Ya, saya harap saya bisa merangkumkan dengan baik, bukan teoritis, tapi sebuah impartasi sebuah kehidupan. Saya setuju dengan kata Ibu Fani bahwa pertobatan itu penting. Bapak juga dari Pak King. Tanpa pertobatan pribadi, saya sebagai seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, dan mungkin dalam sebuah pelayanan itu dipercaya beberapa hal, itu tidak akan mungkin mencapai satu titik kesuksesan di mata manusia. Karena setiap orang penilaian suksesnya itu lain-lain, Pak. Ya, dan menurut saya tuntutan manusia itu jauh lebih tinggi daripada tuntutan Tuhan, seolah-olah begitu. Di dalam 32 tahun pernikahan kami ini, saya menemukan bahwa seseorang tidak bisa merubah hati, kepribadian, dan hidup pasangannya. Entah itu suaminya atau istrinya. Buat apa dipaksa seperti itu? Karena yang mengubah itu cuma Tuhan. Makanya kalau enggak saya frustrasi. Saya bisa depres karena merasa down karena saya rindu ini bagus buat suami saya tapi dia nggak bisa. Ya, jadi saya mengerti bahwa mengubah hati manusia, kepribadian dan kehidupan itu cuma Tuhan. Jadi saya rasa semua para wanita di sini, saya cuma mewakili saja, mungkin istri Bapak juga, kita cuma punya satu kunci. Tadi sudah disebut Ibu Fani, takut akan Tuhan. Di dalamnya tuh ada doa, ada relasi, ada keluhan, ada pengharapan, ada perkataan-perkataan yang disampaikan kepada Tuhan. Kok suami saya begini? Kenapa dia belum begitu? Apakah baik dia seperti itu? Dan ini memakan sebuah pengorbanan dalam hati, Pak. Karena sekali lagi untuk menjadi dewasa itu relatif juga. Saya bisa bilang suami saya belum dewasa. Menurut siapa? Karena penilaian semua orang beda. Tapi saya setuju dewasa yang baik itu kalau kita barometernya firman Tuhan. Ini 4 tahun pertama itu boleh cerita nggak ya? Ya, itu. Jadi setelah saya jalani 30 tahun baru saya balik yang 4 tahun itu, Pak. Oh, kenapa? Nggak ada hubungannya dengan suami saya. Sama sekali. Karena suami saya berani bilang, adalah seorang pria, seorang ayah, seorang suami yang sangat-sangat tidak pernah menuntut. Ya dia ngeflow aja. Kalau belum bisa dia bilang, ya udah nanti coba lagi gitu. Suami saya nggak pernah bilang, kamu harus, kamu kudu. Nggak pernah, Pak, dalam sejarah hidup kami sekeluarga. Saya nggak tahu dari mana itu, tapi pasti dari Tuhan Yesus. Jadi saya ingat, oh pantesan 4 tahun itu saya oleh Tuhan, bukan oleh Victor Dr. Mela, enggak, oleh Tuhan. Dibuat nggak berdaya, Pak. Jadi nggak pernah ada satu kata, oh saya harus submit. Enggak, itu terjadi begitu saja. Dan saya kasih tahu, kenapa saya yakin dari Tuhan. Loh Pak, saya kan orang nyanyi. Pernah, begitu pelayanan di, mana saya, di kalau nggak salah di Irian. Oh ya, betul. 4-6 bulan, Pak. Saya nggak punya suara untuk nyanyi. Cuma untuk nyanyi dan khotbah tuh nggak ada suara. Kenapa? Infeksi. Sakit sekali. Jadi kalau ngomong sehari-hari itu enggak apa-apa. Tapi begitu acara di dalam sebuah ibadah gitu, kayak saya nyanyi, Pak. Sakit sekali. Boro-boro mau bilang bertobatlah, nggak bisa. Nggak ada energinya dipakai untuk nahan sakit gitu. Jadi itu Tuhan, itu baru satu contoh, Pak. Belum yang lain. Seringkali Tuhan cuma kayak dia pasang satu apa ya, penahan secara transparan gitu. Yeah. Jadi kalau suami saya bilang, saya minta istri saya cinta untuk doa, nggak ada sakit Pak, itu keluar. Saya minta istri saya menyanyi, keluar. Tapi kalau enggak,
Ya nggak bisa. Selama ibadah, perih sekali. Terus yang kedua, nggak ada rasa kayak, kok dia ya bukan saya. Yang ada tuh cuma kayaknya, wow, suami saya kok bisa seperti itu ya. Waduh Tuhan, terima kasih. Orang kok tertolong melalui apa yang dikatakan. Jadi kayak ada kagum ya. Lah orang kalau kagum masa menyaingi sih Pak. Kan rodok miring gitu Pak. Suami kalau dikagumi oleh istri, istrinya salah loh Pak. Kalau mau sana minggir, aku aja gitu, itu salah Pak. Lalu sedikit lagi aja, memang dalam 4 tahun itu mungkin Tuhan menaruh elemen-elemen yang saya perlukan sebagai pribadi untuk bisa masuk kategori penolong yang sepadan. Sebelumnya saya nggak tahu Pak. Sebelum nikah saya nggak ngerti. Jadi saya cuma ingin meneguhkan semua para istri atau calon suami, calon istri, it's okay. Ikut saja Tuhan. Karena suami kita itu di tangan Tuhan. Dan saya bersyukur dengan adanya pertemuan-pertemuan semacam ini, kita semua ditolong, dibimbing. Satu poin terakhir adalah, itu sebabnya kita perlu instruksi, kita perlu pimpinan, kita perlu bimbingan, dan nasihat secara pribadi dari firman Tuhan, ya, yang hidup yaitu Tuhan Yesus, lalu firman yang tertulis Alkitab, kemudian tentunya peran Roh Kudus. Kalau enggak firman itu enggak bisa kita lakukan, Pak. Susah. Ngomong bisa, mikir bisa, idealisme tinggi, ngelakukannya, aduh. Bohwan kadang-kadang juga Pak, minta ampun, tobat. Lalu juga tentunya peran dari suami, anak-anak, jemaat, keluarga saya, kakak adik, orang tua, atau keluarga suami saya, juga keluarga Tuhan seperti ini. That's it. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih istriku. Amin. Ya, Ibu jarang muncul, sekali muncul dahsyat. Ini gara-gara dia juga, Pak. Ya, jadi sekarang dinubuatkan nih. Boleh sekarang muncul lagi. Ya. Ordernya dari atas, Pak. Ordernya dari atas. Ya, kaum wanita dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nanti kita kembali di sesi tanya jawab ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan buka sesi tanya jawab untuk peserta yang di Zoom ya. Jadi kalau mau bertanya ditulis aja supaya saya nanti bisa bacakan. Nanti pertanyaannya kita akan berikan kepada narasumber ya, bisa Pak, yang pasti narasumber utama kita ya Pak King, Pak Edward, nanti Pak Roni Daud dan Pak Victor akan menambahkan jika diperlukan ya. Nah, tapi sebelum saya buka tanya jawab untuk peserta Zoom, saya masih akan bertanya kepada narasumber kita Pak King dan Ibu Fani ya. Nah, kali ini pertanyaan saya kepada Ibu Fani, gantian ya. Gimana sikap seorang istri jika suaminya ini nggak jadi kepala? Lengkap lagi, sudah nggak jadi kepala, juga tidak imam. Sebagai kepala harus mengambil keputusan, tapi leletnya, lambannya kalau mengambil keputusan. Dari bahasa sononya itu namanya gendula. Ini maafkan saya yang bukan orang Jawa nggak tahu ya, gendula itu lamban gitu loh, lamban sekali mengambil keputusan. Jadi bukan sebagai kepala dan juga bukan sebagai imam. Doa males, gereja males, kebaktian males, berdosa malah rajin, melakukan dosa biasa kayak nggak merasa dosa. Jadi bukan kepala, bukan imam. Nah, gimana peran istri dalam hal kondisi yang tidak ideal seperti ini? Silakan Ibu. Iya. Kalau mau tanya ke saya sama suami sih, syukurnya kok suami ini kan memang satu peran suaminya itu memang jalan gitu. Dia seperti yang disampaikan tadi bahwa saya menikah cukup boleh dikatakan mungkin relatif muda ya waktu itu ya, 21 tahun. Tapi dengan adanya perbandingan umur dengan suami, tapi beliau yang banyak membimbing paling tidak untuk kedewasaan mungkin ya,
secara umum. Jadi kalau mau tanya bagaimana ya, mungkin kalau di dalam keluarga saya sama suami justru beliau menjalankan tugasnya, perannya sebagai kepala, sebagai imam gitu ya. Jadi tetapi paling tidak kalau mungkin saya jawab ini khususnya di dalam menangani kayak konseling karena kita ini dalam penggembalaan ya Pak Jarod ya. Memang untuk berkeluarga itu kan enggak ada sekolahnya ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini puji Tuhan khususnya kalau di gereja mau menikah itu harus ada persyaratannya. Jadi enggak 1 minggu mau menikah baru masuk surat, baru minggu berikutnya langsung nikah, enggak, tapi ada konseling. Tapi kan sebelum tahun-tahun sebelumnya kan enggak ada ya, termasuk saya Pak Jarod. Jadi enggak melalui konseling pernikahan seperti itu, tapi pada waktu itu langsung ngomong-ngomong masih di Surabaya terus menikah tanpa ada suatu ujangan-ujangan nanti kalau menghadapi suami seperti ini bagaimana, nanti istri sebagaimana, rasanya saya tidak dapat waktu saya masuk dalam pernikahan itu. Tetapi pembelajaran lah tidak di dalam penggembalaan ini bahwa untuk masuk di dalam rumah tangga, kalau untuk istri untuk menjadi istri atau menjalankan perannya itu sudah sangat terwakilkan dengan Amsal 31 ini. Tapi kalau misalnya untuk suami, misalnya bagaimana kalau sudah masuk dalam rumah tangga, suami harus berperan seperti apa? Seperti jadi imam, jadi nabi, dan raja itu memang mungkin tidak terlalu banyak ya disampaikan seperti istri-istri, khususnya di dalam Amsal, Pak. Tapi kalau sekiranya sudah masuk di dalam rumah tangga, kemudian suami tidak memerankan perannya sebagai suami yang mungkin lelet, lah balik lagi kita sebagai misalnya istri yang sudah tahu firman di dalam 1 Petrus pun ya kita harus berdoa, harus istilahnya memang ya butuh apa ya, seperti dikatakan tadi ya, yang sanggup mengubah pasangan kita cuma Tuhan gitu loh. Dan yang mungkin kita selalu apa ya dalam pendampingan kalau sudah di dalam rumah tangga ini memang mungkin dari pihak istri kali ya yang butuh kesabaran ekstra gitu loh. Kalau misalnya dapat suami yang lelet langsung ini aku aja yang ambil peran ini, suamiku mungkin terlalu lelet atau mungkin waduh ya kita enggak begitu juga ya, karena mungkin seperti apa yang disampaikan tadi sama Vivi, seperti dalam layanan Vivi duluan atau mungkin dalam ya banyak hal gitu. menghadapin pendamping kita yang mungkin ya beda gitu loh. Tapi kasus ini karena mungkin saya dengan suami artinya peran suami memang benar-benar ini saya sulit ya. Tapi kalau untuk apa namanya konseling untuk teman-teman misalnya sudah terlanjur menikah, dia punya suami seperti itu, banyak belajar, berlutut di kaki Tuhan, kemudian ya lakukanlah apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang istri tanpa apa ya menyerah begitu lah. Artinya lakukan bagian kita, terus support ya, istri namanya penolong, support terus. Kalau dia lelet ya udah kasih kesempatan sampai mungkin pada waktu tertentu. Saya percaya semua itu ada waktunya, begitu Pak Jarod. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Ini sekarang ada pertanyaan yang sudah ditulis, tapi dia tulisnya nggak ke everyone. Jadi mungkin yang lain nggak bisa ngelihat kalau ada pertanyaan, tapi dia tulisnya chat private ke saya. Jadi saya akan bacakan pertanyaannya. Pak, maaf saya mau tanya, bisakah suami memulihkan luka masa lalu istrinya melalui mesbah keluarga? Istri punya luka yang cukup dalam di masa kecilnya, dan sekarang terbawa di dalam pernikahan kami. Sering marah-marah hanya karena hal kecil saja. Oke, bisakah suami memulihkan luka masa lalu istrinya? Oke, silakan Pak King, nanti Pak Roni Daud kayaknya bisa menambahkan nih kalau soal ada tambahan kata-kata melalui mesbah keluarga. Oke, silakan Pak King. Ya buat
ternyata teman-teman kita semua, Pak Edwardson itu juga teman lama. Kalau Pak Roni itu teman di waktu masih pemuda di Gereja Betani. Pak Pik itu teman waktu SMA. Jadi dia dulu tuh punya grup diskotik. Ya, saya juga punya grup diskotik. Ya, kita tempuh lewat grup diskotik. Tapi sekarang kita sama-sama jadi keluarga. Jadi mengenai tentang bagaimana menyembuhkan luka untuk istri yang punya masa lalu, memang itu tidaklah mudah. Itu dibutuhkan seorang suami yang dimana suami itu mesti dengan sabar, dengan firman Allah, karena dengan firman Allah kebenaran itu yang memerdekakan. Kalau kita, apalagi kita juga memiliki program untuk behavior, jadi kita melihat kenapa masalahnya sampai dia itu memiliki luka lama. Dari behavior itu akan kelihatan di program kami. Mungkin luka disebabkan karena orang tua, mungkin luka disebabkan oleh teman, mungkin luka juga disebabkan oleh dirinya sendiri. Jadi kita mesti melihat dari 3 sisi itu. Luka ini disebabkan oleh siapa? Dan orang yang bisa menyembuhkan luka itu adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita berpedoman kepada firman Allah, karena pengalaman itu tidak pernah memerdekakan orang. Tapi kebenaran itu yang bisa memerdekakan orang. Dengan cara apa? Yaitu waktu kami melihat dari behaviornya, baru kita akan memberikan jalan keluar bagaimana. Mungkin dia adalah orang yang sensasi, mungkin sering tersinggung, ya, mungkin sulit mengampuni. Nah, kita harus mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip Alkitab. Apabila kita tidak mengampuni, maka yang rugi adalah kita sendiri. Hanya pilihannya mau diri kita yang mengalami masalah ke depan atau kita mau melepaskan itu. Jadi melepaskan pengampunan adalah kunci daripada keberhasilan kesuksesan ke depan. Jadi memberikan pengampunan berarti kita menyelesaikan masa depan untuk keluarga kita. Sebab kalau kita tidak menyelesaikan masalah itu, maka itu akan dibawa oleh keturunan kita. Jadi kalau seorang ibu harus tahu kalau dia tidak mau berubah, maka akan muncul generasi yang seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa memang kalau kita lihat muka anak kita sebagian besar kayak bapaknya. Tapi watak dan karakter anak kita itu kayak mamanya, sebab dipengaruhi oleh yang namanya energi ATP. ATP itu adenosin trifosfat. Jadi artinya energi itu setelah sel sperma dilepaskan, diterima oleh mitokondria di dalam sel telur, dan di situ supaya bayi itu bisa bergerak, maka ada ATP. Adenosin trifosfat itu punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya kaki bisa berjalan. Itu yang menyebabkan semua adalah ibu. Jadi kalau kita tidak mau berubah, ibu seperti itu tidak akan berubah, dia akan menuai hasilnya. Kelak anak-anaknya juga seperti itu. Jadi mau tidak mau, dia harus mengambil keputusan mau berubah atau enggak. Apakah engkau akan menuai hasil daripada yang kau simpan hari ini? Tapi kalau dia mau melepaskannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagai istri, yaitu sebab istri itu biasanya Pak, itu meninggal, suaminya meninggal lebih cepat daripada istrinya. Nah, oleh karena itu yang menikmati anak-anak itu nanti istrinya. Jadi oleh karena itu, ya itulah buat kami jawabannya, mau diselesaikan sekarang, atau melihat nanti ke depannya terjadi tabur tuai, atau melihat kebahagiaan. Kalau mau dilepaskan, sebab semua itu yang terjadi, kita katakan demikian ibunya, demikian anaknya. Oleh karena itu, apa yang dibuat oleh ibu itu akan dituai di anak-anaknya kelak. Itu aja, Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak King dan Ibu Fani. Sekarang saya akan ke Pak Roni Daud, ya.
biar Pak Roni Daud menambahkan sedikit, tapi ada pertanyaan yang harus Pak Roni Daud jawab ya. Nanti yang ditambahkan itu soal apakah bisa pemulihan luka hati istri ini lewat mesbah keluarga. Nah ini Pak Roni Daud perlu tambahkan. Setelah itu ada pertanyaan yang ditulis ke saya, yang saya akan minta Pak Roni Daud menjawab setelah menambahkan yang tadi soal mesbah keluarga. Selamat malam Pak, saya mau menanyakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh istri yang agak sedikit takut, bukan segan lagi untuk komunikasi yang kurang efektif dikarenakan ada rasa takut. Jadi takut sama suami, takut dimarahi. Oke, ya. Silakan Pak Roni Daud. Iya, memang mesbah keluarga itu sesuatu yang sangat penting ya buat suami istri. Karena memang setiap orang kan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, tubuh bersatu karena kita lewat seks untuk suami istri ya, tubuhnya menjadi satu. Lalu rohnya menjadi satu karena kita bilang karena satu Tuhan, satu baptisan. Maka satu roh. Tapi persoalan seringkali ada masalah kejiwaan. Jiwa itu meliputi pikiran, perasaan, kemauan. Nah, pria seringkali didominasi oleh pikirannya. Wanita didominasi oleh perasaannya. Itu aja udah gak ketemu. Ya, belum lagi kemauan kehendak yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, di dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasal 4 dan Kisah Rasul pasal 5, bagaimana gereja mula-mula itu berdoa bersama-sama, lalu mulai kita katakan mereka bisa sehati, sejiwa. Salah satu manfaat dari mesbah keluarga itu, Tuhan memberikan kita menjadi sejiwa. Karena masalah konflik rumah tangga itu seringkali di area kejiwaan ya, pikiran, perasaan, kemauan. Nah, ketika itu maka saya percaya inilah kuasa supranatural di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam area kejiwaan itu dibuat kita menjadi lebih understanding, mengerti seperti itu. Tetapi sekali lagi tidak selalu seperti itu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau secara keterlukaan itu begitu dalam, maka saya pikir perlu ada bantuan. Ya, jadi enggak suami istri sendiri yang mengerjakan, tapi harus ada bantuan yang disebut konselor. Terserah konselor itu siapa saja, dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi seorang psikolog atau psikiater. Ya, karena tidak semua urusan itu cukup ditumpangi tangan, didoakan sembuh, enggak. Kita juga harus bedakan karena ada memang hal-hal tertentu yang memang ada ilmunya dari ilmu psikologi yang bisa mengajarkan kita untuk bisa diterapi bersama-sama suami istri itu. Jadi mesbah keluarga memang mempunyai manfaat seperti yang tadi bisa mempersatukan secara kejiwaan, pikiran, perasaan bisa dibuat understanding. Tetapi kalau kadar keterlukaan itu luar biasa karena ada pengaruh masa lalu, traumatis dan sebagainya, itu perlu bantuan ahlinya untuk bisa dijalankan terapi seperti itu. Saran saya ya pergi ke orang-orang yang memang punya kemampuan di bidang itu untuk bisa diterapi, ya. Dan itu tidak perlu malu. Kalau di negara-negara maju, bahkan pendeta pun kalau ada masalah dengan istrinya, pendeta nggak malu waktu khotbah dia bilang bahwa saya semalam pergi ke psikolog bersama istri saya karena kami ada masalah yang sulit untuk bisa dipecahkan, tapi dengan bantuan psikolog mereka bisa tertolong. Jadi karena begini, seperti tubuh bisa sakit, ya, jiwa juga bisa sakit, gitu. Nah, kalau jiwa sakit itu perlu juga dibawa kepada mereka yang ahli di bidang urusan kejiwaan, ya, dengan tidak mengesampingkan kuasa Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan bisa bekerja, tapi dalam perjalanan pelayanan, makanya kami di Jakarta membangun namanya My Family Community and Counseling Center. Karena kita lihat tidak semua masalah itu bisa diselesaikan hanya cukup dengan doa saja.
Jadi ada perlu untuk urusan yang kejiwaan itu perlu ada pemulihan dan itu ada ilmunya seperti itu dan itu harus berani untuk terbuka. Itu saran saya. Lalu pertanyaan kedua tadi kalau istri tidak bisa bicara karena suaminya terlalu emosional dan kasar dan sebagainya. Ya ini tidak mudah ya. Jadi saya pikir memang ibu tersebut harus punya ekstra kesabaran dalam hal ini. Tapi kepada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 7, maka kita mengajarkan bahwa istri harus berlaku saleh. Dia tetap melepaskan penghargaan kepada suaminya sebagai kepala, menghormati dia. Karena kebutuhan utama suami itu ternyata bukan seks. Kebutuhan utama suami itu dihargai, dihormati oleh istrinya. Dan kemudian dia berlaku saleh, ya. Dan ketika dalam kesalehannya itu Alkitab memberi jaminan bahwa suaminya itu pun bisa dimenangkan. Ya, jadi memang tidak mudah sekali lagi menghadapi kenyataan seperti itu. Tetapi kalau kita lakukan firman Tuhan, nanti Tuhan yang jadi pembela kita. Ya, ibu-ibu seperti ini. Saran saya yang kedua, kepada ibu-ibu yang mengalami hal seperti ini jangan sendirian. Saya sarankan Anda punya komunitas, ya, komunitas anak-anak Tuhan yang rohani, ya, yang bukan untuk membicarakan atau menjelekkan suami, tidak. Tapi komunitas itu perlu buat keluarga-keluarganya untuk bisa sharing, yang saling menguatkan satu dengan yang lain dan saling mendoakan. Seperti itu. Maka dia tidak akan bisa merasakan hanya memikul sendirian. Tapi karena ada teman-teman komunitas yang bisa menolong, yang bisa menguatkan, itu perlu sekali buat ibu yang menghadapi persoalannya seperti ini. Ya itu saja singkat Pak. Yang lain pasti Pak Victor, Pak King itu jago-jagonya itu Pak. Ya, terima kasih Pak Roni Daud. Sekarang kita akan menjawab satu pertanyaan yang saya akan minta Pak Victor dan Ibu ya, atau lebih tepatnya ya Ibu deh, karena ini pertanyaannya jika suami gitu ya. Jadi saya minta Ibu yang menjawab. Jadi pertanyaannya, Ibu bisa menjawab pertanyaan begini, kalau suami sudah cuek sama istri, nah ini kan mesti yang menjawab kan mesti seorang ibu nih ya. Jika suami sudah cuek sama istri dan istri merasa tidak ada sayang lagi karena suami, bahkan sudah ada selingkuh non fisik. Wow, selingkuh non fisik berarti ini suaminya udah selingkuh hati ya. Dan mungkin secara fisik udah TTM ya, teman tapi mesra, gandeng-gandeng, jawil-jawil, rangkul-rangkul. Dan nganggap itu biasa kan, namanya teman kan gitu ya. Nah ini sampai istrinya mungkin udah luka hati nih sebenarnya ya, istrinya, suaminya cuek. Gimana sikap istri? Oke, silakan Ibu. Wow. Pertanyaannya cukup tricky juga nih Pak. Seperti kata Ibu Fani, kalau kami tidak mengalami itu, hati-hati kalau bicara. Ya, bisa malah membuat mereka merasa bahwa ya lu nggak ngalami enak ngomong gitu kan. Tapi betul Pak, dalam hal ini mungkin hal sederhana adalah suami saya sering bilang, cinta itu bukan di otak. Cinta itu di hati katanya. Sedangkan di otak itu perasaannya jalan kalau perempuan, benar enggak? Jadi sederhananya adalah karena kita dalam Tuhan ya. Coba balik periksa hati lah gitu. Barangkali istrinya yang juga sudah mulai jauh dari kasih mula-mula terhadap Tuhan. Jadi untuk mengingat kasih mula-mula pada suami juga agak lemah gitu. Yang keluar merek pribadi gitu.
Saya harus disayangi, saya harus dimengerti, saya dulu lebih terkenal, saya dulu lebih banyak uang gitu kan Pak. Tetapi mengingat masa-masa indah di mana dulu kasih cinta itu terbentuk begitu kuat, itu penting. Ini bukan tidak melupakan, maksudnya pegang masa lalu terus nggak maju, bukan. Karena firman Tuhan ajarkan ingat kasih mula-mula, itu yang pertama. Jadi balik dulu aja ke Tuhan. Tuhan ini orang yang Tuhan kasih kok, ya apa kok kayak gini gitu Tuhan. Kok sekarang kelihatan belangnya gitu. Nah, seringkali saya percaya Tuhan pasti bicara dulu ke istrinya. Mengingatkan apa yang dulu menjadi alat perekat, sekarang tidak. Gitu. Kalau cuma lihat suami, mungkin sulit untuk gampang kembali. Lalu yang kedua, karena mengingat kebaikan, lama-kelamaan timbullah seperti tadi yang disebut Pak Roni, ekstra sabar. Gitu. Sanggup menerima, lalu kembalikan lagi ke Tuhan. Ya wes, aku terima keadaan seperti ini, tapi Tuhan, tolongono aku. Itu pengampunan. Kalau dikembalikan, Matius 11 itu ya, jadi nggak terlalu berat di sini. Tapi para istri termasuk saya juga kadang terjebak untuk disimpan sendiri. Karena merasa aku ini berhak, aku ini layak kok untuk tidak diperlakukan seperti ini. Lah nggak ada gunanya. Orang suaminya kan bertindak sendiri. Nah, yang ketiga tentunya seperti saran Pak Roni, ya cari dah saudara seiman yang bisa dipercaya. Karena sekarang banyak yang nggak bisa dipercaya, mohon maaf. Yang bisa menyentuh kebutuhan luka itu sendiri. Dan saya bersyukur bahwa melalui ini ya, acara ini, banyak sekali yang tertolong. Jadi pertama, ingatlah kasih mula-mula kepada Tuhan supaya kita sanggup mengingat cinta pertama, kasih mula-mula terhadap suami, sehingga tuntutan untuk luka dan segala itu makin turun gitu. Dan yang kedua, memang ya perlu serahkan aja kepada Tuhan. Baru yang terakhir, tanyakan kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan supaya ini jadi baik. Karena dalam semua pelajaran yang kami ajarkan di gereja, yaitu pelajaran pre-leader, salah satunya semua hubungan layak untuk dipulihkan. Karena Allah dipulihkan bersama kita manusia oleh Kristus. Dan karena kita dalam Kristus, Kristus ada di sini, pasti semua hubungan layak untuk dipulihkan. Nah, baru nanti detailsnya kita yang memulai dulu doa, kita yang memulai mendekati lagi. Jadi kalau yang sana kasih perhatian 50, ya kita kasihnya 100 gitu. Supaya radarnya balik, Pak. Kalau udah sempat stereo, balik jadi mono, balik ke istrinya lagi gitu deh. Semoga tidak teori saja, tapi ini bisa memberi inspirasi pada semua. Oke, ya terima kasih Pak Victor dan Ibu. Nanti ada satu pertanyaan lagi buat Bapak, tapi ini ada pertanyaan buat Pak King lagi dan Ibu. Ya, jadi kita kembali ke Pak King. Tapi saya sebelum memberikan pertanyaan ke Pak King ini, saya tertarik dengan kalimat yang Pak King katakan tadi. Mudah-mudahan berasal dari sebuah data gitu ya, bahwa banyak suami-suami atau laki-laki itu mati duluan. Ya, logikanya jelas sih, kan kebanyakan orang menikah itu laki-laki lebih tua, ya, wanita lebih muda, jadi laki-laki mati duluan. Yang kedua, kan seandainya umurnya sama pun cukup banyak yang laki-lakinya mati duluan, kan namanya penolong itu lebih kuat. Jadi penolong sama yang ditolong pasti kuat yang menolong. Kalau yang ditolong, yang penolongnya mati duluan, nah yang ditolong susah, gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang kebalik. Ya, yang kebalik ini saya mau kesaksian dikit gitu ya. Saya sama istri ini ada beberapa hal yang kebalik. Jadi saya itu orangnya lebih care dan lebih nolong. Dalam arti misalnya kayak
saya itu dengan senang hati buatin istri kopi. Jadi kalau pagi-pagi saya bikin kopi itu saya bikin 2 gelas, satu buat istri, satu buat saya, gitu ya. Jadi, nah karena saya lebih care, lebih nolong, kita sempat ngobrol-ngobrol soal mati ini, gitu ya. Saya bilang, ya kalau saya mati duluan gimana? Wah jangan loh, kenapa jangan? Nanti kalau aku udah tua sakit nggak ada yang merawat, terus aku aja yang mati duluan. Jadi waktu saya sakit, saya tua, saya susah, kamu ngerawat saya dulu. Kalau udah baru kamu mati. Akhirnya saya googling, saudara ya, saya googling itu ketemu kayak longest couple in the world sama amazing couples gitu ya. Itu beberapa couples di dunia ini meninggal di usia sekitar 100 tahun dan mereka meninggalnya tuh bersamaan. Jadi gandengan tangan terus meninggal gitu. Jadi mayatnya ditemukan anak-anaknya itu dalam posisi di tempat tidur bergandengan tangan gitu. Lalu saya bilang sama istri, kita matinya gini aja. Itu kalau boleh milih ya, tapi hidup mati itu di tangan Tuhan ya. Tapi kayaknya Bapak Ibu boleh bisa nanti selesai acara Zoom ini mulai coba ngobrol-ngobrol. Kalau kita enaknya yang mati siapa duluan ya gitu. Dan mungkin yang tipe care, mengasuh, perhatian, merawat gitu, mungkin sama Tuhan dikasih umur panjang sedikit gitu ya. Yang marah-marah, yang curiga, ya dipanggil duluan gitu. Jadi mungkin ya itu kalau saya belum meneliti, hanya menduga-duga aja. Oke, sekarang ini bukan menduga pertanyaan, Pak King ada sama Ibu ada pertanyaan yang saya minta Bapak Ibu sebagai narasumber menjawabnya. Ya, saya baca pertanyaannya yang tadi juga sudah saya send message-nya. Dan ini pertanyaannya sudah ditutup ya. Jadi nanti ada satu lagi pertanyaan yang sudah terlanjur masuk akan dijawab ya. Sebelum nanti kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, Pak, saya sekarang menjadi ibu rumah tangga dari yang tadinya bekerja demi menjaga anak. Tapi selama tidak bekerja, saya merasa suami saya itu seperti bermegah karena dia menjadi sumber penghasilan kami. Yang saya rasakan, ya namanya perempuan, biasa kan Pak, marah kecil-kecil, tapi dia menanggapinya udah kayak yang nyolot banget gitu Pak. Jujur Pak, sempat bikin saya ngerasa give up dan udah sempat terucap cerai. Kira-kira saya harus bagaimana kalau misal terjadi lagi? Karena ribut kemarin itu udah yang kesekian kalinya selama saya menjadi full ibu rumah tangga. Ya, silakan Pak King dan Ibu untuk menjawabnya. Ya, anggap aja ini konseling, Pak. Ini ada jemaat yang konseling. Ya. Maksudnya tadi itu suaminya nggak bekerja. Suaminya bekerja. Suaminya bekerja, ibunya yang tadinya kerja jadi nggak kerja. Nah, ibu yang tadinya nggak kerja ini merasa karena suami yang kerja, kok suaminya kayak bermegah, kayak sombong lah kira-kira gitu. Lalu ibunya jadi merasa tertekan. Oke. Ya. Jadi begini, kalau kita mendasar dengan firman Allah, bahwa sejak awalnya kan istri itu sebagai penolong. Yang kedua, apa yang disampaikan Adam kepada Hawa. Engkau adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi yang pertama tulang itu berbicara tentang atsam etsem. Jadi yang membawa ke puncak, kekuatan untuk membawa ke puncak. Jadi di sini kita melihat kita nggak boleh sebagai suami misalnya, jangan merasa bahwa kita bisa dapat uang, kita sukses karena diri kita sebagai pria atau sebagai suami. Jangan lupa mungkin berkat itu diberikan kepada istri kita melalui suami. Demikian kita ingat ceritanya Obama sama Michelle. Waktu dia makan pizza, maka ada seorang datang, pegawai pizza itu datang ke pengawal daripada Obama dan dia bertanya, boleh nggak Ibu Michelle ketemu sama bos saya yang ada di dapur?
Obama mungkin merasa bahwa dia adalah orang yang merakyat, maka dipersilakan istrinya ketemu sama bosnya di dapur yang tukang masak itu. Ternyata Michelle itu, dia itu, wah dia senda gurau, sepertinya dekat sekali, bercanda begitu, mungkin orang bilang jawil-jawilan gitu, kok akrab sekali, kok ada romantisnya gitu. Ternyata setelah Michelle balik, Obama bertanya, mungkin siapa itu? Dia bilang temannya. Teman kok mesra begitu. Michelle bilang itu bekas pacarnya gitu. Ternyata Obama mungkin jaga gengsi, dia bilang begini, kalau kamu menikah dengan bos tadi, bos yang jual Pizza Hut ini, maka kamu mungkin yang punya rumah makan Pizza Hut yang terenak. Tapi Michelle jawab begini, kalau aku menikah sama dia, mungkin bukan kamu presidennya, tapi yang punya pizza ini yang jadi presidennya. Dan acap kali kita ini laki-laki itu merasa GR. Ya kita mungkin hebat karena mungkin diri kita. Bukan, tapi memang Alkitab mengatakan seperti itu. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan menjadi penolong, menjadi sepadan itu memiliki arti itu memagari. Jadi membawa kita bisa ke puncak itu istri kita. Yang bisa menurunkan kita dari puncak ya istri kita. Jadi begini Pak Jarod. Kalau saya melihat bahwa saya bisa jadi pendeta sampai hari ini karena istri saya, bukan saya. Apalagi jadi gembala. Kalau tipe saya ini bukan tipe gembala. Jadi yang punya tipe gembala itu istri saya. Jadi saya katakan saya jadi gembala itu karena istri saya. Sebab istri saya itu seperti tadi Pak Victor, istri saya itu melayani lebih dulu dari saya Pak. Pak Victor juga katakan Bu Bibi lebih senior dan melayani lebih daripada saya. Saya juga, istri saya melayani Tuhan sejak umur 9 tahun. Saya udah tua baru melayani Tuhan. Ya mungkin saya melayani Tuhan sudah umur berapa? Mungkin sudah 26 mungkin. 26, 27 gitu baru melayani Tuhan. Tapi saya umur 9 tahun sudah melayani. Makanya jadi saya belajar pelayanan dari istri saya. Dan di sini saya katakan kepada ibu, ya tetap memiliki kerendahan hati. Percayalah bahwa suami ibu bisa bekerja itu karena berkat yang dipercayakan Tuhan kepada ibu. Jadi jangan sampai ibu ngambek, marah, maka berkatnya diberhentikan. Kalau suami ibu tidak bekerja, maka ibu juga dirugikan. Tetaplah berbangga, bahwa tetap percaya bahwa berkat-berkat itu ya mungkin juga karena peran ibu di hadapan Tuhan. Saya ingatkan kepada suami-suami bahwa janganlah kita merasa bangga dengan apa yang kita dapatkan. Siapa tahu itu diberikan karena ada istri bapak-bapak. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak King. Saya tambahkan sedikit sebelum saya masuk pertanyaan berikutnya karena dari segi waktu, ya saran saya untuk ibu yang bertanya tadi ya, memang tidak mudah Bu. Istri saya dulu punya gaji 3 kali lipat dari saya, lalu akhirnya saya minta dia berhenti bekerja dan membantu saya mengurus Happy Holy Kid Playgroup TK. Nah, pada waktu mendirikan Playgroup TK, Happy Holy Kid itu awalnya malah kita rugi, nombokin. Jadi sudah istri saya meninggalkan gaji yang besar, lalu menangani sesuatu yang rugi. Tapi dia taat juga, dia keluar dari perusahaan, lalu menangani Playgroup TK yang rugi. Nah, tapi kalau singkat cerita ya puji Tuhan akhirnya franchise-nya menjadi 66 cabang dan jadi sumber berkat. Tapi awal itu kan setelah sekian tahun, 5-6 tahun kemudian baru jadi sumber berkat. Sebelumnya malah nombokin. Nah, itu tidak mudah bagi istri saya yang tadinya bekerja, berkarir, gajinya lebih tinggi dari saya, lalu harus berhenti demi menjadi seorang istri, seorang penolong. Saya punya visi untuk pelayanan anak-anak dan saya minta visi ini didukung dalam bentuk dia yang mengoperasikan sekolah yang saya dirikan. Nah, itu pergumulan yang tidak mudah juga. Nah, tapi belajar dari situ setelah akhirnya sekolah ini malah menghasilkan keuntungan. Nah, istri saya
menjadi punya kesibukan yang positif. Lalu kesibukan yang memang bukan hanya positif tapi menghasilkan uang walaupun tidak banyak. Nah, maka saran saya, ibu berhenti karena mungkin disuruh sama suami. Mungkin ada baiknya juga ibu tidak berhenti total. Dalam arti mungkin kalau ada usaha-usaha kecil sambilan, ya apalagi sekarang ini kan kita bisa jualan lewat online, lewat Instagram, lewat komunitas WA, kita nawar-nawari bareng. Paling enggak ibu tidak 100% duit itu dari suami. Jadi istri saya, ya dia punya penghasilan juga. Ketika usaha saya diberkati, saya punya banyak sekali, tapi istri punya duit yang dari penghasilan dia sendiri. Bagi wanita, saya lihat banyak istri-istri itu lebih happy kalau dia punya duit yang dari dia sendiri. Paling enggak untuk beli lipstik, beli bedak, beli softtek, ngasih uang adiknya, ngasih uang ibunya, itu dia bisa memberi dari penghasilan sendiri. Walaupun sebenarnya dalam pernikahan itu nggak ada penghasilan sendiri gitu ya. Suami istri disatukan, dipakai untuk sekeluarga. Tapi itu kan memang ideal. Tapi kan kita bergerak menuju ideal. Ketika belum ideal, tetap namanya manusia itu punya penghasilan sendiri, itu ada rasa kebahagiaan yang berbeda. Apalagi terutama bagi orang-orang yang memang sebelumnya bekerja. Kalau dari awal pernikahan memang nggak bekerja, begitu menikah ibu rumah tangga murni, itu tentu ya bukan pergumulan gitu ya. Tapi kalau sebelumnya sudah bekerja, seorang wanita karir, biasa berarti bukan soal duit lagi. Biasa perintah orang, mempengaruhi orang, biasa menasehati di kantor, didengar nasihatnya, tiba-tiba blek jadi ibu rumah tangga, dinasehati suami, nasihatnya salah lagi. Diomongin suami, omongannya nggak bener lagi. Wah, itu pergumulan yang tidak mudah. Tapi dengan punya kesibukan yang berarti, kesibukan yang positif, menghasilkan uang, itu akan sangat membantu. Nah, mengenai kata-kata cerai yang terlanjur diucapkan, ibu bisa cabut. Ya, seperti Ayub pasal 42 ayat 6, Ayub mencabut perkataannya, lalu ayat di bawahnya setelah ayat 6 itu Ayub pasal 42 ayat 7. Itu di atas ayat 7, sesudah ayat 6, sebelum ayat 7 itu ada judul perikop, Ayub dipulihkan. Jadi Ayub itu dipulihkan setelah mencabut perkataan. Karena perkataan yang kita ucapkan itu menggema di udara, didengar sama iblis, bisa dipakai untuk mendakwa kita atau dipakai untuk mengajukan proposal kepada Tuhan, dia minta izin sesuatu dengan menggunakan apa yang kita ucapkan. Jadi kita harus mencabut perkataan karena hidup mati dikuasai lidah. Kita harus mencabut perkataan karena siapa menggemakannya memakan buahnya. Jadi ibu katakan malam ini dalam doa, Tuhan, aku mencabut perkataan, kalau aku pernah berkata, kita cerai saja, aku ganti Tuhan, aku tidak mau bercerai, aku mau pulihkan pernikahanku. Aku tidak mau bercerai, aku mau bangun pernikahanku. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perceraian, dalam nama Tuhan Yesus aku pulihkan pernikahanku. Ya, itu saran dari saya. Oke, sekarang ada pertanyaan untuk Pak Victor Parahmela yang saya akan minta Pak Victor yang menjawab. Ya, menghadapi istri dominan. Wah, saya sengaja ini Pak Victor, mohon maaf duluan ya. Kenapa saya minta Pak Victor yang menjawab? Nah, tak lihat kan Ibu Vivi ini dominan. Lebih rohani, cukup dominan. Jadi maafkan kalau pengamatan saya salah gitu ya. Tapi tadi Pak Victor berhasil gitu loh menangani istri yang lebih pelayanan duluan, dan saya ini maafkan saya, tapi menurut saya Ibu Vivi cukup dominan. Tapi tadi Ibu Vivi mau 4 tahun bahkan meninggalkan pelayanan, meninggalkan semuanya, dan mau menjadi seorang istri. Jadi saya harus mengakui Pak Victor sebagai seorang suami yang berhasil menangani wanita dominan. Oke, karena itu Pak Victor biar yang menjawab. Silakan Pak Victor. Saya bilang kalau kamu enggak mau rubah, tak tinggal loh. Enggak sih, enggak. Ora. Iya. Nah, tapi sebenarnya Pak Edwardson juga perlu kasih masukan tuh Pak Edwardson itu. Ya. Nanti itu Pak Edward, bagaimana? Istrimu kan dominan toh Pak Edward? Kita perpanjang sedikit malam ini karena seru ya. Ya. Bagaimana kalau Pak Edward ngomong dulu Pak? Udah lama dia di pojok itu Pak.
Iya, boleh. Kita todong Pak Edward. Kalau Pak Edward istrinya nggak dominan sih ya, tapi Pak Edwardnya berlatar belakang orang kampung, miskin gitu ya. Nah, ketemu wanita yang berada, ya mungkin nggak dominan dalam arti sukses. Tapi boleh juga sih karena menghadapi wanita yang lebih kaya itu kan, kalau Pak Jelaman Sinaga itu bilang itu seperti mereka orang yang di tanah perjanjian gitu ya. Sedangkan kita orang yang di Mesir. Biasa jadi budak. Kita orang miskin ini biasa jadi budak gitu ya. Tapi ada memang rupanya banyak wanita-wanita kaya tuh cari yang miskin-miskin biar gampang disuruh kan. Mau lagi gitu kan. Oke, ini jadi gini. Ini lagi curhat saya ini soalnya nih. Jadi saya ingin lurusin dulu. Istri saya Agnes sih bukan dari keluarga yang berada awalnya, tapi ketika bertemu dengan saya dia dalam keadaan bankrupt. Wow. Begitu. Ya, nah, jadi satu yang saya ini orangnya kan biasanya kalau orang yang dari tidak punya uang pasti kan tidak punya pede kan, minder gitu. Dan pada awalnya seperti itu. Jadi waktu saya mau menikah pun saya sudah minta Tuhan, saya tidak minta orang yang kaya dan saya tidak minta orang juga yang lebih miskin dari saya. Wah, makanya Tuhan bikin bangkrut tuh. Jadi gitu. Jadi saya cari tahu dulu gitu. Kalau umpama dia terlalu kaya, justru saya tidak mau. Waduh, justru saya tidak mau karena saya tipe orangnya yang boleh dibilang harga dirinya cukup tinggi gitu, sekalipun saya tidak punya uang gitu. Karena saya percaya saya mampu, bersama Tuhan saya mampu. Saya maksudnya saya bisa gitu. Jadi ya istri saya tidak dominan justru. Justru saya jauh lebih dominan sebenarnya. Oke. Tapi yang apa ini mau langsung pesan terakhir ya, atau apa gitu? Boleh. Sebelum nanti kan pendetanya yang lebih, ya nanti Pak Victor yang lebih itu kan. Jadi kalau buat dari saya sih kembali lagi peran suami dan peran istri memang harus back to the Bible begitu ya. Buat saya yang perlu saya lakukan yang pertama mungkin sesuai dengan lagu yang saya tulis dan yang jadi viral, jangan pernah menyerah. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Saya tidak pernah menyerah. Selama saya masih bernafas masih ada mujizat Tuhan. Salah satu lirik saya tulis di situ, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Jadi saya percaya banget selama saya masih bisa bernafas, Tuhan kasih saya kesempatan, tentu saya bisa menikmati mujizat Tuhan asal saya menjadi orang yang tetap setia dan percaya gitu, tetap setia melakukan yang terbaik yang Tuhan percayakan buat saya. Lalu yang kedua, tentu tadi saya bilang semuanya balik dari pertama kali. Kalau memang sebelum menikah, mungkin yang belum menikah, ya kita harus bikin prioritas gitu. Apa yang menjadi prioritas kita? Tadi seperti tadi saya bilang, Tuhan saya tidak pingin orang yang terlalu kaya, karena kalau orang yang kaya pasti akan dirongrong gitu. Udah pasti yang istrinya akan rongrong yang cowoknya gitu ya. Jadi saya tidak milih yang lebih kaya dan saya juga tidak mau yang lebih miskin, karena kalau lebih miskin tentu juga akan berat buat saya gitu. Ini suara saya kedengaran ya? Jelas? Ya, jelas. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi dari awal. Tapi kalau sudah menikah, sudah terlanjur istrinya udah menikah, itu kan pilihan kita masing-masing. Sudah menjadi pilihan kita untuk menikah. Jadi kalau kayak tadi ada masalah suaminya mulai selingkuh atau istrinya terlalu cerewet, ya udah terima, udah ini kan keputusan bersama awalnya kita menikah begitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang pasti jangan pernah malu untuk mengampuni duluan, untuk caring duluan. Itu menurut saya lucu aja orang udah menikah bareng-bareng lalu saling ego, masih ada ego,
masih malu untuk kan ini kan untuk kebaikan bersama. Siapa yang lebih dulu, dia yang justru yang bagus gitu untuk memulihkan keluarga ini. Banyak kenapa suami istri tidak bisa pulih karena ya sama-sama masih merasa punya kejagoan masing-masing gitu. Gitu, enggak mau ngalah gitu. Lu merasa lu hebat gitu. Dan saya bersyukur istri saya pun kenapa dari orang Jakarta mau ngikutin saya tinggal di tenda. Itu tidak mudah. Dan saya bersyukur karena saya tahu dia bilang kemanapun saya pergi yang penting dia bisa support saya, dia mau gitu. Dan saya bersyukur. Dan saya sangat bersyukur. Dan kenapa bisa terjadi begitu? Karena dia juga pasti belajar untuk mengerti, bukan menuntut, bukan malah menghakimi bahwa kok kita pulang nanti malulah dan segala macam. Justru benar Pak Jarod, waktu saya balik ke Sumba ini menjadi bahan pembicaraan besar di kota ini, gitu ya. Masa penyanyi terkenal semuanya udah oke gitu pulang, malah tidak tinggal di rumahnya lagi. Saya punya rumah di sini, tapi saya justru tinggalnya di tenda. Dan mereka bilang saya orang gila. Lalu bangun ini resort yang tentunya perlu uang miliar punya. Pak Jarod pasti tahu lah ya gitu ya. Dan itu yang saya lakukan di masa pandemi lagi gitu. Yang justru orang lagi susah. Saya juga lagi susah. Tapi saya mencoba untuk berpikir yang beda gitu. Justru di saat pandemi ini saya akan berusaha untuk melakukan, ya tentunya saya dengan doa, dengan minta petunjuk Tuhan tentunya. Dan ketika saya merasa damai sejahtera, saya lakukan itu. Justru saya berharap dengan setelah pandemi ini, pariwisata dipulihkan, justru sudah siap begitu. Itu yang saya lakukan. Bukan saya berdiam diri, tunggu semuanya baik, lalu saya bikin gitu. Jadi ya tapi anyway mau jadi atau tidak jadi saya juga tidak peduli sih. Yang penting saya lakukan apa bagian saya gitu. Masa Tuhan buta gitu kan, tidak mungkin. Saya sudah berusaha yang terbaik. Itu. Lalu ya kalau untuk suami istri saya pikir susah-susah gampang. Ya seperti itu. Saya cuman bisa memberikan pesan bahwa sampai hari ini saya dengan istri pun mau dibilang kelihatannya secara kehidupan beneran kita baik, tapi di dalam tetap ada pasti ada pertengkaran, dinginnya, ngomongnya tidak cocok. Itu udah pasti. Nggak mungkin semuanya berjalan baik. Itu omong kosong. Saya tidak akan percaya itu. Kalau ada pendeta bilang kami baik, semuanya baik, cannot be. Malaikat aja bisa bertengkar ya, istilahnya gitu ya. Ya. Jadi, tapi itu tidak memicu kita untuk mengeluarkan kata cerai dan sebagainya gitu. Karena kita tahu masing-masing. Istri saya pun dari latar belakang keluarga yang justru tadi Pak Jarod ada sharing bahwa dari keluarga yang punya trauma. Istri saya pun seperti itu, dari keluarganya trauma dan dia tidak mau menikah sebenarnya. Tapi sekali lagi balik dari kita. Kalau umpama kita mengerti bahwa dia punya trauma karena tidak percaya laki-laki, karena mungkin orang tuanya, masalah orang tuanya atau apa, ya kita harus kita harus sadar bahwa kita harus tetap setia, istilahnya begitu. Kita harus setia. Kita tunjukkan bahwa ada kok orang yang setia, gitu. Dan itu membuat dia akan semakin pede, dan akhirnya dia pede aja. Dulu waktu pacaran, wah, ya tentu saja Edward Chen dikelilingi cewek banyak tentu. Pasti ya. Tanda tangan, minta foto, saya dipeluk, dicium, dan segala macam. Dia cuma lihat gitu, dia emosinya besar banget gitu. Dia merasa tidak nyaman gitu. Tapi sekali lagi, berikan dia kepercayaan penuh. Itu salah satu contoh aja kalau dari punya background yang luka gitu ya. Jadi yang pasti berikan kepercayaan penuh. Mulai dari email, SMS, semua password, semua dia tahu. Gitu. Dan sebagai laki-laki pun, saya punya banyak chance untuk saya bisa selingkuh sebenarnya.
Kadang-kadang pelayanan pergi sendiri, keliling kota, keluar semua. Tentu sangat bisa. Tapi sekali lagi, what for sih gitu. Maksudnya jangan apa sih ya? Susah ngomong ya. Yang saya perlukan saya sudah dapat di istri saya gitu. Even itu seks, even everything gitu. Sekali lagi istri saya tidak sempurna. Tentu tidak sempurna. Tapi karena saya tidak mempunyai apa ya? Kerinduan lain atau membandingkan dengan yang lain dan batasin pergaulan. Saya kalau pelayanan ketemu perempuan cuman di gereja. Setelah itu selesai enggak. Saya tidak pernah mau hang out with siapa, I don't really care. Kecuali pendeta ajak saya makan. Setelah itu that's it. Selesai. Saya tidak akan pernah mau hang out, coffee time, Starbucks. Oh no, never. Even saya di Jakarta, I never do that. I never do that. Jadi saya membatasi karena saya tahu semua laki-laki pasti lemah. Jangan membuka celah. Sedikit pun jangan buka celah. Begitu. Ya, cuman itu sih pesan saya sebagai peran suami dan istri yang buat saya gitu. Mantap. 2 jempol. Iya. Haleluya. Terima kasih Pak Edward. Ya. Sama-sama. Thank you Pak Jarod. Thank you Pastor Victor sama dan istri Civivi. Pastor King and Fanny, thank you. Ya. Sudah ketemu lagi, udah lama tidak ketemu, dan Roni Daud Simeon yang terkenal itu. Haleluya. Oke, semoga proyeknya cepat jadi. Saya kunjungi nanti. Wah, ya. Perlu banyak doa, perlu banyak dukungan doa. Amin. Saya pernah ke sana tuh. Hah? Ya. Saya pernah ke yang Nihi apa itu yang? Oh, Nihiwatu. Sumba. Ya, Nihiwatu. Uluwatu. Itu memang nanti sekitarnya itu pemandangannya bagus banget. Jadi aku penasaran tempatmu itu. Mantap. Lebih bagus dari Nihiwatu. Bakar ikan di sana ya, bakar ikan. Mantap. Oke, kita sekarang di penghujung acara. Pak Victor bisa menjawab pertanyaan terakhir, langsung disambung penutupan aja ya. Jadi biar Pak Victor sekalian nanti yang nutup. Menghandle, menaklukkan istri dominan, menaklukkan dan berhasil ini mana caranya ya. Setelah itu Victor sekalian menutup. Ya silakan Pak Victor. Terima kasih Pak Jarod. Jadi memang istri saya itu karena dia lebih dewasa, usianya beda, lebih tua Pak. Okay. Usia lebih tua, pelayanan lebih dulu, gitu, lebih banyak sekolah, gitu. Nggak tahu sudah berapa genteng habis, gitu. Sekolah terus. Nah, jadi itu yang mau istilahnya menggambarkan bahwa dia dominan secara tanda petik. Tapi sebenarnya tidak. Jadi karena saya kenal istri saya lihat dari hari-hari hidupnya, oh apa yang dilihat oleh orang itu beda dengan apa yang di dalam. Tapi yang kedua, prinsip saya adalah hidup itu seperti di depan goa, Pak. Apa yang kita teriakkan itu akan kembali pada kita. Jadi kalau saya teriakkan love, yang kembali love gitu. Alkitab mengajarnya apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi saya lakukan seperti yang tadi istri saya katakan. Saya ngomong aja yang baik terus. Saya salurkan aja apa yang bisa saya lakukan gitu. Saya sering bilang sama istri saya ini enggak bisa apa-apa gitu. Saya punya banyak anak rohani yang hebat-hebat, ya toh, sekolahnya hebat-hebat, ya toh. Saya ini enggak punya apa-apa. Saya ini cuma punya nama Tuhan Yesus. Itu aja, that's it. Enggak punya apa-apa. Tapi Tuhan buat mujizat-mujizat yang membuat istri saya itu bisa lihat bahwa Tuhan ada bersama saya. Gitu. Jadi luar biasa sekali. Ada banyak hal, lain kali kita cerita. Jadi itu yang pertama. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya serukan, itu akan kembali pada diri saya. Jadi kalau suami-suami bisa melakukan ini, itu baik sekali. Ucapkan yang baik buat istrimu, kau terima yang baik. Tabur yang baik, kamu terima yang baik. Gitu. Seperti Pak Jarod, Pak. Saya ini hampir setiap hari bikin minuman buat istri. Bangun pagi, makan pagi, sarapan.
Salut, salut. Semakin lockdown, semakin sibuk sama istri saya. Lah maunya sendiri Bapak ya, nggak disuruh. Ya betul. Jadi kalau saya dulu, karena saya pikir gini, saya sering pergi, apalagi dulu di luar negeri ya Pak. Istri saya sering sendiri di rumah, urus anak, urus jemaat. Jadi saya yang harus perhatikan istri saya. Jadi selama kalau saya di rumah, saya bilang sama istri saya, waktu itu anak saya masih baby, saya bilang kamu nggak usah urus, ada saya. Kamu relax, saya urus semua. Mandiin baby, gantiin semua. Ya nggak bisa nyusuin Pak, tapi itu aja yang nggak bisa. Tapi semuanya bisa. Saya tolong semua. Jadi saya ini ya pendeta, ya guru, ya pembantu, ya sopir, semua komplit gitu. Tapi nggak taunya bikin saya sehat Pak. Saya itu boleh dikatakan tanda kutip ya, anugerah Tuhan. Saya itu sehat 100% Pak. Sehat, gula darah, asam urat, kolesterol, semua tepat, bagus sekali. Benar-benar. Saya ditanya olahraganya apa, makannya apa, itu baik pertanyaan itu. Ngepel ya Pak ya, ngepel Pak. Oke, nah terus saya mau bilang sama saudara bahwa pernikahan itu bukan tentang kita dan pasangan kita saja. Ingat baik-baik ini, pernikahan itu bukan tentang kita dan pasangan kita saja, tapi tentang Tuhan yang selalu ada bagi kita dan yang pegang kendali di dalam pernikahan kita. Jadi kalau yang dibicarakan Tuhan lebih banyak di keluarga, itu lebih berharga, lebih indah. Nah sekarang, karena pernikahan ini bukan tentang kita dan pasangan kita saja, tapi tentang Dia, kita bersyukur, kita akhiri dengan perjamuan kudus, yaitu apa? Yang mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati buat kita. Dia menebus kita. Dia yang bisa rubah kita. Dan Dia yang menyucikan kita. Dan saya ingat waktu itu sekian puluh tahun Pak, dari raja ke raja, nggak pernah melakukan perjamuan kudus. Baru dimulai dalam kitab Raja-Raja atau kitab Tawarik, 2 Raja-Raja 23. Baru di sana dikatakan Yosia menemukan kitab dan kaget. Mereka nggak pernah merayakan Paskah. Makanya orang Israel banyak masalah. Makanya orang Israel banyak persoalan. Makanya banyak kegagalan. Karena mereka lupa. Saya akhiri baca ini, terus kita akan siapkan roti dan anggur bagi saudara yang ada, bisa siapkan. Saya baca 2 Raja-Raja 23, ayat 23 langsung ya. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Yaitu memakan roti dan anggur itu. Jadi ini gambaran bahwa kita mesti kembali mengingat pengorbanan Yesus. Kalau keluarga ingat ini, rumah tangga pulih kembali. Yang kedua, mari kita ambil dengan percaya adalah persekutuan dengan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan nomor 1 di rumah tangga. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yes, saya boleh ambil. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu pernikahan bukan tentang kami saja, tapi lebih lagi tentang Engkau, pelindung, perencana, dan yang memberkati. Lewat persekutuan dengan tubuh-Mu, biarlah kami dikuatkan kembali. Katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan anggur juga. Iya, darahnya yang menyucikan kita. Tanpa darah Yesus kita nggak bisa baik. Saya tahu siapa saya. Tanpa darah Yesus saya nggak berubah. Ya, Pastor King itu kenal saya. Jadi saya itu nggak berubah kalau nggak ada darah Yesus. Darah Yesus menyucikan kita. Mari kita minum. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kalau saudara suami istri boleh pegang sebelum kita akhiri. Pegang istrimu atau suamimu.
Dan kita ingat istri atau suami kalau engkau sendirian. Tuhan, kami ingat Engkau dalam rumah tangga. Karena hanya Engkau yang bisa menguatkan. Hanya Engkau yang bisa menyempurnakan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang melindungi kami. Kami bangga Engkau tidak melihat kelemahan kami. Karena Engkau mati waktu kami berdosa. Engkau mati waktu kami tidak mengenal Engkau. Bahkan waktu kami hancur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah Engkau memberkati Pak Jarod. Amin. Dalam nama Yesus dengan istri dan keluarga. Pak King, istri dan keluarga. Amin. Pak Roni dan keluarga. Khusus juga hambamu Edwardson dan keluarga. Amin. Dan seluruh yang mengikuti acara ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Jarod. Sama-sama. Terima kasih Pak King. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih. Roni. Victor. Semua. Terima kasih Pak King. Pak King. Selamat berjuang. Dona. Cepat jadi. Iya, thank you semuanya. Ya, Edward ya. Kapan Tongkat jadinya? ya. Salam buat istri Kapan Edward. jadi? Ya, Kapan jadinya? kalau villa ini mungkin Juli Agustus maybe. Wah, mantap. Iya. Sambil makan Doain ayam ya. kafir, makan ayam kafir di sana ya. Oh pasti. Tinggal ikan Makan tinggal ayam ambil apa? dari pantai langsung Ayam makan. kafir. Fresh. Ayam kafir. Iya, betul. Makanan kafir. pertama ayam kafir. Ayam Iya. habis dipotong, isi dalamnya dibuang, dibakar sama kulitnya sekaligus. Ya. Betul. Sama bulu. Sama bulunya dibakar Betul. Ayam sekaligus. kafir. Ya. Namanya Makan sama dabu-dabu. Makan Yes. itu pakai dabu-dabu atau sambelnya tuh lombok, terus garam sama nasi. jeruk ya. Wah, enak. Tomat, Kalau tomat. baru dibakar gitu langsung di meja, waduh, lupa mertua Mantap. juga. Wah, perusahaan kemoceng rugi dong Pak Roni. Iya, Bulunya entek. ya, betul. Betul sekali. Jadi tahun 83 saya ke Nihiwatu, Pak. Saya berdoa di sana tahun 83 itu. Nangis saya di batu itu. Saya nangis, saya bilang, kenapa Sumba, Pulau Kristen, kok miskin? Ya, saya nangis di sana. Saya berdoa. Dan apa yang terjadi? Di balik batu itu, itulah hotel yang termahal itu. Wow. Luar Ya. biasa ya. Luar biasa. Sekarang 7 jam baru. puasa nangis di pantai. Nangis terus saya. Nangis. Itu tahun 83. Gak taunya di batu itu, di balik batu itu. Jadi saya berdoa di batu itu. Persis di belakang hotel itu. Yang sekarang jadi hotel. Hebat ya. Nah, Tuhan angkat Sumba. Edward John, Tuhan berkati. Pasti. Pasti ini kan sukses. Pak hotelnya Victor berarti doain juga nih buat Umarato. Ya. Umarato. betul. Umarato, yes. Iya. Nggak usah nangis ya. Nanti nggak usah nangis doanya. Ketawa aja. Supaya berkatnya melimpah. Ya. Pokoknya ada ayam kafir, terus ada babi. Ikan bakar. Babi terbang. Kami terbang. Jadi jangan nangis lagi ya. Tertawa. Sudah cukup ya. Oke.